Jo, market merah Jo. Jangan tawa lu. Oke, kita mulai aja. So guys, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi hari ini ya. Dan ngobrol-ngobrol lagi. Ini sebenarnya kita jujur-jujuran aja sih. Kita demi IG-nya nah podium ini 1000. Biar biar bisa live dari nah podium gitu loh. Dari IG-nya podium. Nah, Ya, podium. jadi buat teman-teman yang belum follow IG-nya podium silahkan di follow. Biar kita nanti soalnya mesti 1000 baru bisa live dari sana. Kalau enggak tuh nggak bisa. Tapi enggak lah, itu selingan kita. Hari ini tuh kita pengen bahas soal foreign flow. Ini Hmm. mendadak setelah MSCI kemarin, lewat beberapa hari tiba-tiba inflow-nya bagus. Nah, ini Hmm. hari ini kita akan ngobrolin soal itulah. Walaupun kalau kita lihat 2 hari terakhir, termasuk Hmm. hari ini tuh bankingnya koreksi gitu. Nah, gue mau minta view dari Cinovi juga, dari si Arvin juga. Mungkin dari Cinovi dulu kali ya. Gimana Ci kalau lu lihat foreign flow kita? Entah itu ada karena MSCI rebalancing atau karena yang lainnya Ci. Ya MSCI rebalancing lah kan Mm-mm. kemarin kan gara-gara beberapa barangnya Om Pepe kayak Cuan, PTRO masuk ke MSCI, itu Mm-mm. kan kita weightingnya lumayan jadi naik lagi kan. Iya. Dengan weighting naik lagi kan berarti mau nggak mau jadi yang itu jadi bankingnya juga dapat flow kan. Menurut gue sih udah lumayan sekarang time to buy ya buat banking-banking ya. Mm-mm. Come to buy. Oke. Arvin, Vin lu lihatnya Iya, gimana Vin? iya sama ya. Sebenarnya kalau Mm-mm. kita bilang eh, foreign flow itu masuknya menjelang MSCI dan juga kan USD-nya udah mulai turun tuh kalau kita lihat ya. US Ya, ya, dollar ya. udah di 16.090-an. Ya, 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 ya. kita ngelihat faktornya juga ada dua ya. Satu ada di XY dan Benar. yang satunya adalah ya memang ada foreign inflow juga di HSG gitu. Jadi ya memang itu kombinasi dua itu ya. Tapi Ya. per kali ini gue pas makanya tadi Kinovi kan ada jelasin kan. Ini gue baru lihat kriptonya diguyur barusan Waduh, 1 menit yang lalu. BTC ya. Tuh tiga Oh persen iya iya, 118 ya Bitcoin hari sekarang ini. Bitcoinnya turun ya. Mm 118. Ya. Harusnya Apa? US-nya juga Tiga berdarah-darah persen. gitu. Iya. Tapi kan Eh, kalau mm, dilihat kan rupiahnya udah mulai menguat ya. Kalau Yep. bisa Iya. kalau rupiah bisa di bawah 16.000 sih gue bilang itu bakalan bikin flow asing lumayan kenceng tuh masuk lagi tuh. Hmm. Ya. Ada possibility ke sana juga sih sebenarnya kalau kita lihat. Hmm. Sama ini gue lihat yield apa Hmm. bonds yang kita juga kenceng ya. Bond yield. Bond Eh ID 10 years-nya ini harganya ya. Harganya tuh udah di 102. Hari ini naik lagi. iya, dan Eh, kita juga kecepatan inflow dari Indonesia juga rilis bond kan, tapi bondnya itu mm-mm. dalam bentuk OSI. Jadi dia Oke. jadi ada yang namanya kangguru bond gitu dan ke depan kemungkinan Indonesia akan bikin bond versi currency lainnya juga. Dengar-dengar tuh Mm. ada yen, ada yuan juga. Jadi harusnya ada signifikan penguatan di rupiah juga. Karena kan ibaratnya mereka terima uangnya kan dalam bentuk mata uang asing kan. Ketika Ya, mereka terima dalam mata uang asing, mereka tukar ke Indo untuk menguatkan currency juga. Itu salah satunya sih. Tapi memang kalau kita cerita, ya kita nggak bisa bilang bahwa BI itu mau menekan terus gitu untuk US dollarnya. Mereka itu pasti akan melakukan intervensi juga gitu. Jadi mereka akan jaga atas bawah lah. Menurut ya, gua ya, kayak gitu ya. sih. Oke. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya ya eh, seperti yang teman-teman kalau mungkin sering ikut live-nya si Arvin selalu bilang salah satu pertimbangan inflow outflow-nya asing itu salah satunya adalah kurs ya, mata uang. Hmm. Nah, Iya. Hmm. ketika mata uang itu misalkan stabil ya, mungkin lebih ke stabil ya Vin ya atau Ci ya. Kalau Mm-mm. Iya, stabil kan artinya lebih lebih aman gitu loh. Maksudnya iya, iya. secara spreadnya segala macam kan lebih terhitung. Iya ya, ibaratnya kalau sesimpel kita ketika misalnya mungkin gua nggak tahu ya, mungkin teman-teman ada yang trading di kripto juga mungkin gitu. Teman-teman ketika beli USDT-nya mahal,
teman-teman juga akan nggak mau beli USDT gitu kan, karena takutnya ketika kriptonya naik ter-offset sama USDT itu juga gitu. Jadi kita harus mindsetnya itu kalau mau merasakan jadi asing itu merasakan di market kripto gitu. Di mana market kripto itu kita harus beli USDT atau mungkin ada beli USDT terus beli kripto gitu misalnya. Yap. Itu kalian bisa merasakan jadi asing gitu. Kalau spreadnya terlalu lebar kan misalnya atas bawahnya bisa 6% kan ngeri juga gitu Mas. Iya, Mau betul. masuk ngeri-ngeri juga gitu. Takutnya dolarnya lompat, ternyata sudah trading di BRI udah cuan, ternyata tergerus gitu kan gara-gara Iya, iya, currency. iya. Gitu. Makanya ya kayak gitu sih. Lebih ke arah itu. Yes, yes, yes. Dan anyway, hari ini di ISG kita itu terjadi inflow dari asing itu sebesar 864 miliar gitu ya. Dan ini cukup konsisten. Kemarin 2T-an, Kemarin 1T, kemarin 1,5 ya? Iya, 1,5 ya? 1,3 T ya. 1,3 sebelumnya 2T Sama ya, hari sebelumnya 2 T sebelumnya. ya. Ya, ya, ya. Ini pernah terjadi ketika persis ketika rebalancing di rebalancing MSCI di periode sebelumnya itu juga terjadi inflow, namun habis itu terjadi outflow lagi. Nah, ini kita belum tahu datanya, nggak tahu mungkin Arvin atau Cinovi dapat data upgrade bobot MSCI bertambah sampai berapa. Gue sih belum ada ya. Mungkin lu ada Tabel data yang MSCI. Enggak, maksudnya Oh, insight bobot MSCI. gue kemarin ada baca sih, tapi gue lupa lagi. Gue kemarin juga ada baca 1,17% ya. Bener nggak sih? Itu yang ya, data nanti, terakhir ya? ya pokoknya kan sekarang itu kan nggak tahu ya apakah bobotnya udah diubah ya. Tapi kan kemarin kan masih underweight ya, dan 1,5%. Underweight. Ya. Nah, masih 1,5%. Tapi gue nggak tahu, ada beberapa broker house juga sudah re-rating juga gitu. Ada yang jadi neutral udah. Kalau nggak salah berapa bulan lalu ya jadi neutral gitu. Gitu sih. Oke, hari ini kalau kita lihat dari banking itu BCA hari ini ada outflow 46 miliar di sisi foreign ya. Kemudian kalau BBRI itu ada inflow lagi 264 miliar. Ini BBRI menurut gue cukup stabil ya. Inflow-nya 5 hari ya bahkan. Kemudian BMRI ini masih terlihat ada sedikit inflow 44 miliar, cuman kemarin ada outflow. Kemudian BBNI ini ada terjadi 50 miliar inflow. Nah, sebenarnya yang paling konsisten itu adalah Astra sama Telkom. Dan yang paling bagus sih sebenarnya performa Telkom ya. Telkom itu dari yang kita hina-hina dari kita hina-hina sampai sekarang tuh mencapai tadi levelnya sampai 35 ya, 3480 high-nya. Ya, itu performanya cukup bagus. Apa flow-nya bagus sih di Telkom ya. Kalau ada koreksi gue rasa tuh boleh tuh. Ini ada insight apa, Vin? Oh iya, gue baru mau ngomong. Ada insight menarik mengenai Telkom, pokoknya foreign play di luar banking. Karena ya kita tahu kalau misalnya kita itu emerging market, kita itu selalu di value dengan growth kan. Maksudnya kalau kita misalnya tidak mengalami growth juga, ya ngapain invest di emerging market gitu. Itu sudah sering gue bahas sih. Maksudnya ibarat lo invest di US, katakanlah pertumbuhan ekonomi US itu 3%, tapi di Indo katakanlah 4% misalnya. Kan spreadnya cuma 1% gitu kan. Terus ngapain lo invest di Indo gitu, dengan segala currency risk, policy risk, dan segala macamnya gitu. Kita itu harus melihat bahwa di Indonesia itu kan pilihannya untuk asing itu sebenarnya nggak banyak. Kita bisa bilang big banks yang 4 itu sudah pasti, ya kan. Terus ada beberapa saham OMPP juga baru masuk kan, mungkin rebalancing tanggal 25. Terus ada Aman Mineral, ya kan, ada salah satu juga, ada TPIA, gitu kan, ada TPIA, ada Aman gitu. Nah, sebenarnya kalau dari proksinya asing itu sekarang lagi nggak mau pegang banks sebenarnya, karena growth-nya itu terbatas gitu loh kan. Jadi gini, mungkin gue akan jelasin sedikit lebih detail gitu ya, maksudnya sedikit lebih kompleks. Bank itu ada bisnisnya dagang uang kan. Ibarat kita kalau nyimpan uang di bank itu kan memberikan kredit kan ke customer-nya gitu kan, ke yang siapapun yang mau minjem gitu.
Nah, otomatis kita berarti harus tahu posisi uang yang sekarang itu ada di bank tersebut dibandingkan dengan loan-nya itu berapa. Nah, itu kalau istilah kerennya itu adalah loan to deposit ratio. Itu istilahnya. Loan to Nah, deposit ratio. Grid ratio, LDR namanya, LDR. Kalau teman-teman lihat di public expose-nya bank, itu teman-teman Itu tahu ada gitu. semua ya. Ada semua rasio itu. Nah, loan to deposit ratio perbankan yang big cap ya, kebanyakan 4 itu sekarang itu berada di level mungkin kalau kayak BRI Mandiri itu sudah di 90% plus gitu. Nah, Gue ingatnya yang mentok tuh BMRI, sorry. yang mentok BMRI, betul. Yang mentok BMRI. Makanya sekarang itu asing itu berpikir bahwa kalau gue mau punya exposure di Indonesia, dia nggak akan pilih bank gitu. Karena ketika dia pilih bank, dia tahu pasti growth-nya akan kecil gitu. Growth-nya itu akan kecil. Makanya kenapa dia nggak megang bank. Jadi dia ngambil another than bank kan. Makanya kenapa kalau kita lihat Astra dan Telkom naiknya lumayan banyak. Kalau kita compare to banks gitu. Makanya itu yang menjadi trigger juga gitu buat asing kenapa kok belinya Telkom, kita lihat belinya Astra karena ya basically nggak ada pilihan selain dari dua itu gitu. Itu yang gue lihat sih gitu. Bukan karena kinerja sih, tapi lebih ke arah ya memang Telkom dan Astra sudah murah gitu dan dia mau avoid banking, that's it. Gitu. Itu sih. Itu kalau lu lihat dari sebenarnya kalau lu lihat ya dari bulan April mulai April akhir terus di bulan Juni Juli itu asingnya banyak di Telkom sih lumayan loh. Mungkin karena juga kan dividennya kan lumayan menarik ya Telkom ya 7,5%. Ya. Terus EBITDA-nya margin EBITDA sekitar 50%. Ya menurut gue sih buat asing lebih menarik dibanding performa banking saat ini ya di kuartal 3 ya. Tapi menurut gue juga asingnya justru baru mulai masuk sih ke big banks. Jadi maksudnya ya ini udah mulai waktunya kumpulin big bank sih. Kalau yang suka banking buat jangka panjang ya. Sama ini ya, berarti menurut lu atau menurut kalian, berarti ini sebenarnya kita melihat secara bisnis ya. Berarti ada peluang loh secara bisnis istilahnya peluang bahwa kayak Telkom ini provider telekomunikasi ini masih ada peluang secara bisnis untuk bisa berkembang ya. Ini kita ngomong telco ya. Secara business side sebenarnya kalau dibilang ya kita spesifik ya. Mungkin kita nggak ngomong kayak telco selain Telkom ya. Kalau Telkom itu penetrasinya sudah hampir I will say hampir 80-90% gitu. Karena di daerah pun kan monopoli mereka kayak di Kalimantan, Sulawesi itu mereka monopoli kali gitu. Sementara yang telco yang lain itu mereka masih punya chance itu, punya cara untuk mereka penetrasi di market-market tersebut gitu. Makanya kenapa kalau gue pribadi, gue mungkin appetite-nya nggak di Telkom gitu. Kalau gue pribadi ya, karena secara business side memang business side-nya dia mau apa ya? Maksudnya mau kira-kira mau sampai seberapa lagi gitu untuk dia room for growth-nya. Kecuali ada business model lain gitu, selain daripada telekomunikasi gitu. Itu mungkin akan lain. Misalnya dia mengembangkan ke ya kita tahu lah, mungkin ada beberapa kan juga bikin data center segala macam. Apakah Telkom akan mengikuti itu? Ya kita nggak tahu gitu. Nah itu mungkin ceritanya akan jadi lain lagi. Akan gitu berbeda lagi. Akan berbeda lagi. Makanya kenapa? Ya itu gue bilang pasar saham itu kan very dynamic ya. Nggak bisa kita bilang hari ini jelek, besok bisa bagus gitu kan. Gitu. Kayak Unilever kita cerita kemarin beritanya buruk banget gitu. Tapi besok lain lagi ceritanya gitu. Jadi mesti tahu sih ketika kita masuk di satu saham itu tesisnya apa dan kenapa kita masuk di situ gitu. Ya, gue juga agree sih. Kalau menurut gue kalau ini nggak bisa dikategorikan sebagai company ketika kalau lu mau nyarinya sebagai growth company kan menurut gue growth-nya ruang untuk growth-nya untuk bisnis telekomunikasi itu udah mentok lah maksudnya ya kan. Jadi maksudnya kalau alasan membeli ini menurut gue lebih kayak sekedar kayak resikonya udah rendah
ya kan harganya secara valuasi udah termasuk murah dengan resiko rendah, kapitalisasi besar, company bagus gitu ya. Jadi di buy buat ya ada dividen, itu aja sih. Tapi kalau mau buat growth ya kecuali benar sih gue setuju. Sebenarnya kalau growth yang menarik itu justru yang lebih ke arah data center, bisnis yang arahnya ke data center. Which is Telkom ini gue nggak tahu, tapi kecuali menurut gue dia ada perkembangan bisnis ya. Tadi dia buka bisnis baru atau invest di something itu yang membuat mungkin Telkom jadi menarik. Oke, ya. Tapi sebenarnya mungkin yang menurut gue tuh ini based on apa ya? Yang gue lihat ya. Seperti yang tadi Arvin bilang sih, Telkom itu cukup banyak lah menyasar ke daerah-daerah ya, yang terutama yang ya di luar kota besarnya, dia cukup mendominasi. Ini sama kayak Astra, contoh ya, sepeda motor Honda ya, jenis Honda. Honda itu kenapa sampai sekarang tuh masih sangat kuat penjualannya, bahkan sulit untuk dikalahkan sama merek yang lain. Itu karena layanan after sales-nya itu lu bahkan ke kampung itu ada bengkel resminya gitu loh. Even mereka nggak harus buka dealer motornya, tapi mereka punya bengkel resmi yang di pelosok-pelosok. Nah itu yang sampai sekarang tuh orang-orang yang di daerah atau di perkampungan itu beli motor itu benar-benar pilihannya ya Honda gitu. Dan that's why makanya pangsa pasarnya sepeda motor Honda yang dipegang sama Astra itu sampai sekarang tuh masih sangat kuat. Padahal pesaing utamanya kayak Yamaha itu cukup bagus gitu loh. Cuman ya baik lagi after sales-nya, jaringan service segala macamnya itu benar-benar sampai ke pelosok. Nah ini juga yang gue lihat tuh yang dilakuin sama si Telkom gitu. IndiHome-nya terus jaringannya juga tersebar kan sampai ke pelosok-pelosok. Nah itu yang bikin menurut gua bisnisnya ini tuh masih survive gitu. Itu jadi pertimbangannya sih. Mungkin kalau XL yang sekarang sebutannya Smart XL ya kalau nggak salah ya. Smart. Aduh, tapi susah bukan SCL kan Han? Wah bukan. Ntar kita CL lagi. itu Excel ya. Kalau dilihat sebenarnya dari yang kayak tahun kemarin ya, lu kalau mau lihat chartnya ya, itu yang pas zaman kita main itu kan bener-bener capek banget, bener nggak sih? Capek banget mainnya. Maksudnya naik terus turun lagi, dibilang apa megafon gede. apapun itu patternnya. Kalau gue biasa lebih lihat pakai Darvas box. Kalau lihat pakai Darvas box itu kalau lu lihat ya XL itu by the akhirnya dia bisa break 2330. Itu titik bagusnya dia loh. Itu titik bagusnya dia, harusnya itu entry buy. Gue juga jujur gue kemis karena karena gue capek juga dulu main di saham ini gitu ya, nggak pernah berhasil break gitu kan, mainnya 23 balik lagi 21 ya gitu terus sampai gue makanya sama Ci, makanya gue setahun terakhir itu nggak pernah mau nyentuh Excel lagi karena itu. Tapi lu lihat deh ketika dia break di tanggal 14 Juli ya. Iya. Level 2370. Iya, itu harusnya level entry itu bagus banget sih. Biasa soalnya gini, kalau yang udah panjang gitu ya, setnya panjang sekali break rally-nya itu pasti kencang. Iya, betul. Betul. Itu sama kayak gua di CPO. Tahu bagus, tahu. Cuma waktu itu pengalaman buruk kan 2021 tuh. 2022 waktu itu kan harga CPO terbang, dia nggak kemana-mana. Dia nggak kemana-mana. Kan udah kesel ya. Habis itu hari ini naiknya kayak gitu, nggak berhenti. Benar. Nah itu kadang-kadang tuh kita sebagai trader itu susahnya di situ ya, maksudnya kayaknya masih ngerasa kayaknya belum jalan, tahunnya udah terbang banget. Tapi ngomong-ngomong ya kalau Excel ini kalau kita tarik time frame weekly, ya kan sebenarnya kalau time frame weekly-nya Excel itu kan cenderung sideways menurun ya. Kalau kita lihat weekly kita tarik nih cenderung menurun. Nah ini pas nih area sekarang 2960 itu di area resist dari trend line-nya ini. Nah ini jadi kunci juga sih, apakah dia bisa nge-break
Kalau dia ngebreak, menurut gue ini akan merubah time frame secara besar. Pergerakannya dalam time frame besar. Tapi kalau ini turun, ya berarti konsolidasi ininya masih belum beres sih. Cuma kalau menurut gue kalau break sih menarik sih. Apalagi kalau dia bisa running di atas 3.000. Menurut gue sih potensi breaknya lebih gede sih. Lebih gede ya? Oh, iya betul. Mungkin mudah-mudahan ya. Karena dia udah konsolidasi dari 2016 sih. Iya, itu di monthly-nya bener sih. Monthly-nya dia ya ngebreak 32 ya, area 32. Iya. Kalau itu bisa ngebreak, wah itu rally-nya panjang, bisa panjang. Rally-nya panjang, iya benar. Iya, ya sebenarnya bukan kita nggak tahu kalau ada yang ngumpulin barang sih sebenarnya di 2021. Cuma kalau disuruh nunggu balik lagi ya sakit gigi. Suruh nungguin gitu lama. Sakit gigi. Kan kita butuh makan, Pi. Ya sakit gigi juga nungguinnya. Aduh. Nggak makan ya. Kita kalau ya kan kita kan bukan duit kita kan nggak kayak Lokeng Hong, kita nggak bisa buy diem gitu kan. Kita butuh uang makan, cari makan tiap hari. Benar. Dan yang sebenarnya yang menarik gue lihat juga yang punya pola yang sama di CPO itu adalah batu bara sekarang ya. Iya. Oh bentar, gue intervensi dikit. Ada anak nangis ya? Enggak, bukan. Ada si Joe ini komentar. Arvin koreksi. Ini bukan Arvin Honami. Arvin sebenarnya ada satu barang lagi justru yang bagus loh. Ada satu barang lagi yang gue suka dan menurut gue ini bisa bagus. Lagi saya itu cuma dia belum nge-break out. Lu tinggal tungguin aja kalau sampai dia nge-break out. Lu lihat aduh, tapi gue lagi ngumpulin barang juga, jangan disebut dulu lah. Tipis apa tebal sih? Gak tipis-tipis banget sih, lu bisa masuk banyak, cuman ini juga mainnya panjang sih. Menurut gue ini kalau sampai udah bisa nge-break, karena itu gue suka pakai Darvas kan. Kalau yang Darvasnya udah nyamping panjang gitu, sekali dia nge-break tuh bisa bisa jackpot, iya. Cuman karena dia belum, nanti dulu. Gue juga masih ngumpulin banget karena duitnya kan sekarang bingung duitnya itu loh, gak ada duit, muter-muter di tempat lain dulu. Muternya cepet lagi. Iya. Sebentar si Jo siap-siap besok ya. Ini BTC-nya udah merah, siap-siap aja. Arvin koreksi. Tolong dibantu ya Jo, tolong ya. CBRE. Pertanyaan gue kenapa bisa pas begitu sih, Vin? Setiap kali lu live sama si Jo, kenapa pas market merah, Vin? Kenapa, Vin? Gue tuh memang spesialis sih. Entah Jo-nya juga spesialis, nggak tahu juga. Mati lampu lagi ya. Kenapa kok pas hijau dia nggak nginvite gue? Gitu. Pas lagi merah-merah gitu kan, siapa tahu ada rebound dikit gitu kan, gue masuk. Dan kenapa kok pas lagi di pucuk? Nah itu dia. Kan Joe bisa baca technical dong, pasti dong. Nah mungkin justru itu sengaja. Nah ini dia waktu yang tepat mengundang Arvin nih kayaknya. Ya kalau pas hijau market hijau ngundang yang lain aja lah, influencer yang lain aja. Betul. Soalnya kalian udah kebanyakan. Sebenarnya kalian mungkin saat kalian lagi kebanyakan cash tapi marketnya nggak turun-turun ya. Tinggal ngundang Joe sama Arvin. Iya biar dapat barang murah. Iya. Soalnya gini deh, banyak apa ya? Ya kalau biasanya market merah gitu ya, banyak yang nanya soalnya sahamnya macam-macam, ada ini, pasti kan semua saham yang dia punya kan. Kalau hijau kan lebih enak kan, semua happy, nggak ada yang nanya gitu kan. Iya. Betul. Oke, jadi kalau kita lihat sama ini ya, kalau kita ngomongin soal inflow asing ya, ini juga ya. Selain MSCI juga akan ada pengumuman dari FTSE rebalancing tanggal 22 Agustus ya kalau nggak salah ya Vin ya? Iya. 22 Agustus tuh berarti Jumat depan. Nah ini kira-kira kalian udah punya kisi-kisi belum soal FTSE rebalancing? Karena juga nggak kalah pamor, juga nggak kalah pamor kan dia sama MSCI gitu. Kita boleh langsung bet aja nggak? Kita bet apa dulu nih? Kalau bet apa nih? Gua ngebet brand
Iya, masuk tapi FTSE. ya Ya itu betnya apa ya Han? Kalau menang kalau kalah betnya apa? Ayo, Taruhan boleh nggak ntar gue ditangkap lagi. Nanti kita disuspend lagi. tidak boleh guys. Tidak Nggak boleh boleh ya. ya, Ya. nggak boleh ya. Tidak boleh di ruang Judi, terbuka. judi Judi nggak nggak Tidak boleh 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 ya, di ya. ruang Fon. terbuka. Judi nggak Judi boleh. nggak boleh, Vin. Nggak boleh judi di ruang terbuka, Kalau tidak boleh. kalau ke MBS boleh. NBS Boleh, boleh. itu boleh. Tapi jangan, tapi MBS muter ini nggak, muter lagu nggak? Kena royalti tuh. Oh iya. Nah, sekarang cuma bisa tepuk tangan, nggak boleh putar lagu ya. Nggak Iya, boleh putar lagu. gini-gini. Kayaknya brand ada kemungkinan masuk ya kalau dilihat dari flow asing belakangan ini ya, kayak maksudnya mereka udah nyolong Frontrunner. start duluan gitu loh. Mega frontrunner, mega frontrunner. Ya, ya Frontrunner nyolong start ya. lah ya. Dan Sama in, lepas kan ada apa yang OPP mulai lepas lagi untuk lepas nambah ya. free float ya. Jadi kalau teman-teman dengar yang kemarin obrolan kita di live yang terakhir kan Arvin jelasin tuh kenapa dia punya kenapa dia bilang kalau cuan ini bakal masuk gitu. Ya salah satunya adalah free float ya, Vin ya. Kan sempat Pak PP lepas cuan itu beberapa persen. Nah itu buat si inilah, buat si free floatnya. Nah ini juga beberapa hari terakhir ini brand tuh lagi lepasin barang juga gitu loh. Nah ini makanya kemarin kita diskusi bilang kayaknya kok gue ngerasa brand itu ada potensi ya masuk ke FTSE gitu. Sebentar. Ada intermezzo dulu sebentar. Itu kan kita nggak ngomong untuk beli brand ya, disclaimer ya. Ada satu account nih, FBIC 00L nih. Kalau kalian nyangkut, nyari nih. Satu orang ini nih. Itu Gue tahu siapa tuh. Gue tahu itu orangnya tuh. Kenal gue. Yang punya travel ya. Iya. dia yang nyuruh HK brand ya. Tadi ada komennya ya. Kita nggak nyuruh ini bukan ajakan. Ya nggak nyuruh ya, bukan ajakan ya. Bukan ajakan ya. Ini kita cuma diskusi ya guys, karena ya kita jujur-jujuran aja, kita tuh punya posisi brand tuh di bawah lah gitu. Dan maksudnya kita nggak pom-pom, cuma kan kita berdasarkan analisa kita lihat salah satunya paling gampang apa, lihat konsistensi dari akumulasi asingnya. Itu yang seperti tadi yang Cinovi sama Arvin bilang tuh front runner ya. Kalau kalian ketika cuan diumumkan masuk MSCI, di hari itu terjadi outflow asing yang begitu gede. Nah, itu juga salah satu ciri dari front runner gitu. Ibaratkan ya tebengan lah istilahnya. Tebengan samping gitu. Jadi bukan kita doang yang nebeng, tapi ada juga instansi yang di luar yang mungkin yang size-nya kecil itu juga nebeng gitu. Gitu guys. Bisa jadi. Itu. Selain brand mungkin ada yang lain menurut kalian? Gue terus terang cuma fokusnya di sana sih. Jadi gue nggak begitu ngeliatin yang lain sih. Sementara ini ya. Soalnya kan maksudnya kalau misalnya brand bisa masuk putih itu kan akan memudahkan dia untuk masuk ke indeks-indeks lain kan. Itu menjadi salah satu pintu kan. Gitu. Oke. Ada apa lagi ya? BRPT. Itu ada yang tanya Han. Banyak pertanyaan Han. Iya. Gue nggak bisa lihat nih. Gue nggak bisa lihat komen. Iya si kenapa ya? Ini kok Krisantus. Inet. Kenapa Inet kok? Aduh. Inet. Ada apa dengan Inet ya? Ada apa dengan Inet ya? Kok Krisantus muncul ya? Belum kata kok FBIC 00I itu katanya belum waktunya. Coba tadi udah lihat deh Broksumnya Inet seller nomor ada sellernya yang atas siapa ya? Udah sih. Kita udah sempet bahas sih. Ada ini sama gue baru mau bahas soal satu lagi. Soal ini ya, soal China ya. China ini baru belakangan rame lagi kan soal China itu kan mengalami deflasi ya. Kalau kita bilang ekonominya kan mengalami deflasi. Sekarang itu mereka itu lagi berusaha untuk gimana caranya membangkitkan ekonomi. Jadi gini, technically China itu adalah negara manufaktur dan dia ekspor ke berbagai negara kan. Which is sekarang itu yang menjadi masalah adalah banyak customer-nya mereka itu sudah mulai komplain lah. Komplain dalam arti
waduh, gue punya dalam negeri ini industrinya mati nih kalau misalnya barang China banyak masuk kan, gitu. Makanya itu yang diterapkan sama Trump soal tarif segala macam gitu kan. Nah, tapi yang banyak orang lupa adalah ketika Trump menerapkan tarif, barang ini tuh harus dilempar ke negara lain kan, gitu. Jadi banjir lah semua ini kan. Dan yang paling viral kan soal mobil ya. Kalau kita cerita kan banyak brand asal China masuk dan bikin fitur yang sangat-sangat bagus, tapi harganya sangat murah kan, karena mereka very kompetitif gitu di dalam negeri. Nah, sekarang yang mau dilakukan oleh China sendiri adalah mereka itu mau mengkonsolidasi beberapa perusahaan gitu supaya bisa tidak berkompetisi secara ketat gitu loh. Karena kan sekarang ini kompetisinya begitu ketat sampai terjadilah yang namanya deflasi gitu kan. Nah, sekarang itu berusaha gimana caranya mereka lagi berusaha untuk ibaratnya shifting lah ya dari negara eksportir jadi negara konsumsi rumah tangga seperti Indonesia kan. Karena populasi kita itu Indonesia gede populasinya. China pun juga begitu kan. Makanya mereka itu lagi berusaha untuk nge-push ke sana. Nah, sekarang itu caranya yang paling simple itu adalah nurunin suku bunga. China lagi nurunin suku bunga gila-gilaan yang sehingga di orang-orang ini kan kebanyakan nabung kan sekarang ini, saving kan. Karena ketika terjadi deflasi, harga turun, ya ngapain gue beli sekarang gitu kan, harganya akan turun terus gitu. Harganya akan turun terus. Nah, daripada gitu ngapain gue beli sekarang, gue beli nanti aja gitu. Makanya orang cenderung saving akhirnya. Makanya tidak ada perputaran uang tidak ada perputaran uang di China. Itu yang terjadi sama Jepang. Waktu dulu, Jepang itu juga mengalami deflasi juga waktu zaman itu. Dan Jepang itu tidak bisa keluar dari spiral ini sebelumnya. Makanya kenapa orang sekarang turn bullish to Japan, karena Jepang itu mengalami inflasi. Jadi orang itu ibaratnya ketika dia jual barang, ada yang beli dengan harga tinggi gitu. Makanya profit marginnya naik semua. Nah, itu kejadiannya berbeda dengan China. Makanya China ini setengah mati berusaha untuk gimana caranya gue keluar dari spiral deflasi ini gitu. Nah, caranya motong suku bunga kan. Ketika motong suku bunga, apa yang dilakukan oleh savers ini? Mereka akan turn bullish to equity. Karena mereka kan lari ya. Ibaratnya gue nabung terus, bunga gue makin turun nih. Ketika bunga gue makin turun, gue ngapain simpan uang di bank kan? Gue mending investkan aja di stock market. Makanya kenapa Shanghai Composite naik sudah 4 bulan terakhir. Closing high terus. Gitu. Ya, sekarang interest rate-nya China nih gue cek 3% ya. Iya, interest rate-nya China 3%. Kecil banget. Ya, interest rate China 3% dan ada potensi mereka kan gelontorin stimulus. Jadi uang beredar makin banyak dan kalau lu nabung lu pasti kalah. Makanya kenapa dia turn bullish to equity kan. Ketika turn bullish to equity, China itu ibarat gini. Gue simpelnya ya. Ini gue take it very simple ya. Maksudnya supaya kalian ngerti gitu. Ibarat Amerika itu Bitcoin gitu. Sementara yang lain itu altcoins gitu kan. Gitu. Nah, altcoins itu yang paling gede itu adalah China atau emerging market lah kita cerita. Ketika China itu dapat flow, harusnya bawa-bawanya juga ikutan. Gitu. Nah, ini yang ditunggu gitu. Karena kalau China itu akhirnya benar akan melakukan yang tadi, dia akan konsolidasi industri dan segala macam, berarti kan tidak akan ada oversupply di negara-negara lain gitu. Termasuk kita kan salah satu yang jadi customer kan. Ibarat lu dikasih barang murah bagus, ya industri dalam negeri nggak bisa saing lah gitu. Karena skillnya mereka segitu besar gitu. Dan harapannya ekonomi Indo bisa muter lagi. Dan ekonomi Indo kan sekarang lagi ada stimulus juga kan gitu. Tapi yang gue bingung, kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5,12%, gitu kan? 5,12%, tapi dia melakukan stimulus juga, berarti kan ya nggak match ya, gitu. Ya nggak match kan? Kalau lu merasa pertumbuhan ekonomi bagus, then why? Stimulus? Yes, exactly, gitu. Itu kan logika dasarnya di situ. Tapi kan ya namanya cocokomologi kan. Kita lihat pertumbuhan ekonomi year on year 512. Q on Q-nya 404. Wah, suka angka 8 nih. Jadi gimana nih? Ada ya biar matching gitu. Kita bahas kita harus bahas lebih detail kayaknya next time di YouTube channel di YouTube ya. Ya. Menarik. Biar lebih apa detail dan mendalam lah.
Iya, Ini iya, iya. teaser dulu ya. Teaser dulu. Iya, Jadi nanti kan ada ditungguin di aja YouTube guys. kan. Nanti kan ada di YouTube ya. Gue kasih lu kesempatan ke perpustakaan lagi dulu lah, baca-baca lah. Kembali Dan ke anyway, perpustakaan. buat teman-teman yang belum follow YouTube-nya kita di Nah Podium, jadi tinggal cari doang Nah Podium, itu akan nongol dan silakan di follow ya. Itu subscribe ya, bukan follow sih tapi subscribe ya. Jadi tungguin video-video kita, pembahasan kita, karena next ini mungkin sekitar 4 atau 5 video ke depan tuh akan banyak pembahasan yang menarik. Karena kita udah diskusi mau topik-topik apa aja, itu pasti akan sangat menarik lah. Itu bisa buat kalian untuk bisa berdiskusi juga sesama kita. Itu ya akan sangat menarik. Jadi jangan lupa kalian untuk follow. Oh, sama itu kan. Dan skema podcast kita kan agak unik ya, karena kita di 3 tempat berbeda. Iya. Dan by the way, kita kalau kalian nonton yang tiga video pertama kan kita di satu yang tempat ya. Nanti ini kita di tempat yang berbeda. Jadi tunggu aja setnya kayak gimana. By the way, ada beberapa foreign temen gue yang bilang katanya, Novi, can you make your podcast in bilingual language? Maybe you have an English subtitle. Kayaknya YouTube bisa disetting deh, Ci. Udah siap go internasional loh. Iya. Waduh, harus belajar bahasa Inggris dulu nih. Siapa tahu ada foreign yang dengerin kita terus tertarik jadi invest di Indonesia. Investor. Iya, betul. Mungkin Habibie, banyak Habibie di Dubai. Itu temen gue yang request ya, dia di Dubai, dia orang-orang asli sana. Dia bilang, mungkin bahkan kalau bisa di Arabik. Gue bilang, oh itu belum bisa, maaf. Gue harus belajar bahasa Inggris dulu nih. Gak bisa bahasa Inggris. Ya bagian Inggris, gue Mandarin, Handi bahasa Arab gimana? Oke. Karena gue dulu pas SMP belajar Arab Melayu, SMA gue belajar bahasa Arab. Ya kan, cepet tahu kita go international, dream big dong, bener nggak? Iya bener. Dream big. Ini kita dapat promosi dari FBIC. Follow guys, nyesel nggak nonton, ada stock pick nanti. Stock picknya nyanyi lagu, Vin. Lagu pilihan buat apa hari yang mantap? Gimana Vin lagunya, Vin? Hari yang mantap. Jadi hari ini mantap nggak, Vin? Gue hari ini sih lumayan mantap ya. Kemarin kan gue reskes sekitar 70 sampai almost 80% ya. Kalau mau jujur ya. Kemarin gue reskes terus dengan sok gaya gitu. Nanti gue belanjanya mungkin September atau hari ini. Sorean dia udah belanja. Hari ini gue udah belanja terus sore-sore gue bilang kenapa duit gue udah habis. Iya itu dia Vin. Tapi ya gimana, namanya juga wanita dong. Wanita kalau dikasih duit ya nggak gampang belanja ya. Tapi untung gue belanjaannya menghasilkan lagi. Gue hari ini kan tadi pagi-pagi gue belanja Inet, gue belanja Inet, Raja, Ratu, Doh, Raja, Ratu, Inet, sama apa ya? Apa tadi? Gue ada beli PTRO juga. Raja. Iya, Raja Ratu. Iya, Raja Ratu kan. Raja Ratu, ya. Doh. Doh, BWPT. Oh iya, CPO ya. Iya, ini CPO ya. Sama WIRG. Yang kayak hari ini bagus ya. WIRG sama JAR. JAR lu lihat ya, itu bagus banget loh. Ya. Akhirnya. Nah, sama ini Han, mungkin ada ini juga, mungkin ada yang nggak tahu juga bahwa kita itu maksudnya 3 orang kita ini live ini itu berbeda-beda gitu cara mainnya. Iya, beda. Kayak si Handi lebih banyak swing, kalau Novi lebih banyak scalping, gua lebih banyak nyanyi sih, gua lebih banyak. Tunggu. Gua nggak setuju gue dikatain scalping. Ya, terus apa dong? Kalau gue tipenya tipenya volume creator. Sama gini sih, meskipun kita satu grup gitu ya, kadang kita nggak spill kita itu beli apa gitu.
Iya. Nanti nanti setelah barangnya naik baru kita ngomong. Karena kayak gitu juga. Karena biasanya berdasarkan pengalaman, ketika kita 3 orang ini masuk di satu tempat yang sama, kapalnya tidak naik, jadi tenggelam. Itu biasanya yang sering berat sih. terjadi. Either gini bener-bener kayak mandek parkir ya, geraknya cuman kayak kanan kiri mandek parkir, atau habis itu Turun. ambrol sekalian. Emang nggak boleh sih masuk bareng-bareng sih. Bobotnya keberatan kayaknya Arvin nih yang suka beratin bareng Arvin kan Han? Iya. Contohnya PGO. Contohnya. Ya, PGO. Soalnya gue beli barang itu, gue suka beli barang yang orang nggak lihat gitu. Itu gue suka banget. Makanya gue pas lihat, oh ini barang bagus nih, gue kumpulin gitu biasanya. Nah, biasanya kalau udah naik, gue baru lihat lagi gitu. Itu biasa yang gue lakukan gitu. Tapi itu kan mungkin akan berbeda setiap orang kan. Orang ada yang ngejar cepet-cepetan, ada orang yang ngejar hype gitu kan. Itu ya nggak masalah juga. Yang penting cuan juga kan gitu. Maksudnya, ya gue itu nggak peduli orang mau kejar-kejaran juga nggak masalah gitu, dan itu stylenya masing-masing. Dan ya udah, kalau kalian maksudnya lebih suka gaya yang mana, ya silakan pakai stylenya teman-teman gitu. Itu sih. Ya, in the end maksudnya gini, kita bareng-bareng nih, sebenarnya kita kan tiap hari ketemuan, ngobrol gitu-gitu, bercandaan, trading bareng gitu. Tapi kita bertiga tuh punya style yang berbeda-beda lah gitu. Dan sama ini ada satu spesialis sih sebenarnya yang paling kita takutin itu adalah spesialis cari gap. Ini banyak nih di kolom komentar nih bahas nih. Spesialis cari gap gitu kan. Kalau sudah dia muncul, ini gapnya ada di bawah. Wah, Haki, sel. Udah nyerah, bendera putih, Haki dulu. Itu berat banget tuh kalau udah itu. Udah ada masuk tawaran itu. Tapi intinya gini, kan kita bertiga tuh stylenya berbeda banget ya. Tapi kita itu suka saling tukar ide gitu. Jadi kadang ada satu barang kita bahas bareng, kadang belum tentu setuju, kadang kita bertiga setuju, dan kalau kita bertiga setuju masuk, ya itu terkadang barangnya nggak jalan. tapi sebenarnya pada ujungnya sebenarnya jalan. Dan menurut gue poin yang pentingnya itu tuh kita respect each other ya, kita respect style masing-masing, pilihan saham masing-masing. Kalau gue kan mungkin kadang mainnya lebih yang kayak demen yang adrenalin gitu loh. Kalau gue ya buat hari-hari gue suka melatih adrenalin, melatih jantung gue gitu, supaya muda, keep forever young. Ya, masalahnya kadang Tinovi itu jemput saham gitu kan. Gue pas lihat, plus 7. Apa ini? Jadi ya nggak masalah sih kalau maksudnya kita masuk di plus 7, bisa jual plus 11, plus 12, itu oke. Gitu. Ya, tapi kan setiap orang itu punya punya toleransi masing-masing lah. Maksudnya dia ngerti bahwa ini kalau gue spreadnya jauh nih, gue nggak bisa handle nih. Gitu. Jadi kadang gue nggak masuk juga gitu. Jadi ya memang ya seperti itulah gitu. Jadi memang kalau bisa disimpulkan, ya banyak orang yang pendekatannya masing-masing gitu. Ya ada juga orang yang nggak suka kayak gue tapi suka style Shinobi, ada juga gitu kan. Ada suka yang stylenya Handi, ya boleh juga gitu. Yang penting cuan aja gitu. Handi kalem. Kalau Handi kalem ya cuannya. Kalau gue yang all in Han, all in. beda style guys. Kalau Shinobi itu all in. Kalau gue tuh bukan. Gue tuh terlalu tahan sama money management tau. Which is gue juga belajar. Gue juga jadi belajar dari Hadi dan Arvin juga. Kita belajar sama-sama. Karena ya mungkin kalau ya berarti dari situ maksudnya menyimpulkan gue paling gila gitu ya, Vin ya. Enggak sih. Kalau Anda merasa begitu, ya mohon maaf. Tapi gue nggak bilang begitu ya. Ya itu kan yang menyebabkan kenapa tombol backspace di laptop gue sampai rusak. Ya, sekarang jadi make sense sih. Ya karena gue mainnya agak risk profile-nya agak gila lah.
Nah, sama kalau gua itu spesialis nyari barang-barang yang lucu-lucu, kecil-kecil tuh gua suka tuh. Iya. Gua suka Ya, ngulik. ya, ya. Itu gua suka. Kalau gue Contohnya Jadi kayak spesialis, kalau gue Elmax spesialis ya, Vin. nebeng guys. hmm, Kalau gue sukanya spesialisnya sampai nebeng. sampai semua saham tuh disuspend semua tuh. Iya. Vin, Apa ini? Vin, Elmax lu masih cakep loh, Vin. Bagus ya. Iya. Anjir. Berapa ya? 74. Diusir saya itu di 38. Mohon maaf, Direksi Komisaris LMAX, tolong ya. Tolong ya. Diusir bareng-bareng loh. Saya diusir ya di 38, mohon maaf nih. Emang Alvin Horeksi nih bener nih. Bener ambil koreksi sih. Habis lu tinggal nih terbang terus lu, Vin. Sejak lu Iya. tinggal. Ke 74 ya, gila ya. Iya, sakit gigi lah Gila. ya. Sama ini Han, dulu kan kita ada mention satu saham yang bagus juga kan. Dari harga berapa nih? Dari 67 kan? 67 ya. 67 kan? Sekarang 90. Apa itu? Lupa gua. Barang lu banyak yang kecil-kecil aneh-aneh. Sama yang ini, yang apa? Yang kantor polisi. Sebotol minuman. Oh, LPG. Kantor, disebutin lagi. Nanti di haka orang pusing lagi kepala gua. Kalau gua main itu kan apa sebotol minuman dari 50-an loh. 50-an cuman ya gue udah cukup puas. Gue cukup puas di 120. 100-an ya sekarang ya? Iya, masih bagus kan. Tapi ya gue sudah cukup puas dengan cuan gue dan ya udah sampai target yang gue mau ya udahlah. Iya. Dia naik terus ya udah. Udah turun ke 100 ya? Belum, masih 130-an. Oh, ini gue salah saham lagi, saham luar jadi bukanya. Oh, masih bertengger di atas loh dia. Iya. Menarik. Tapi sama ini nggak sih, kalian merasa nggak sih belakangan ini tuh lucu gitu, banyak saham gini, banyak saham yang di full call auction berterbangan semua. Iya. Sama ya yang maksudnya mungkin ada yang story-nya ada gitu ya, mungkin ada yang story-nya ada, tapi ada juga yang story-nya nggak ada, spekulasi retail semua. Ya, benar. Kayaknya kok serem begitu loh, maksudnya kadang ngelihat, waduh ini kok dihak-hakain terus, padahal offernya nggak ada. Sama susahnya itu karena ya kita nggak tahu kan deal di belakangnya kan. Deal di belakangnya mungkin ya kita tahu bahwa akan ada deal misalnya, tapi ternyata dealnya nggak jadi atau apa, itu pengaruh banget tuh. Karena kan sekarang balik lagi semuanya digorengnya ceritanya yang apa namanya backdoor gitu, which is ya dari semua gitu banyak banget yang beritanya backdoor saham-saham yang di FCA. Nah, lu gimana ya itu agak susah sih ngefilter, maksudnya mana yang beneran di backdoor, lu bener-bener harus ngikutin dan mantau sih kalau memang niat main yang kayak begitu ya, if you wanna bet di saham-saham yang backdoor gitu, lu masih rajin beneran ngulik dan mempelajarin sampai dalam sih. Ya. Dan balik lagi ke risk profile-nya. Jadi ini memang ya lebih kayak yang bener-bener saham yang cacing-cacing naga-naga. Jadi kalau lu tebakan lu bener, ini beneran jadi backdoor, ya itu beneran jadi naga, cuannya bisa lumayan tebel. Tapi kalau nggak jadi, ya itu. Karena repotnya gini loh, gue agak bermasalahnya tuh kayak saham FCA gini, lu nggak bisa main haka-haki. Nggak bisa keluar. Karena kan lu nggak bisa baca bid offer, which is agak susah juga tahu ini beneran kayak lagi di akum apa enggak, kecuali lu udah perhatiin dia selama seminggu atau gimana ya. Tapi kan balik lagi ketika itu terjadi, itu biasanya udah kunci arah terus kan bidnya, tebel-tebel kunci arah, which is lu mau masuk juga nggak bisa. Mau itu ya, menurut gue balik lagi sih, gue nggak melihat ada kepentingan dan kenapa saham-saham ini tuh harus masuk FCA, dan peraturan FCA itu menurut gue nggak relevan sama goalsnya gitu. Kenapa ada FCA, alasannya goalsnya, karena justru ini jadi menyusahkan kan, karena kalau misalnya lu memang menganalisa dan bagus dan lu mau invest, lu juga susah masuk, susah beli, dan ketika itu ternyata salah, lu mau menjual itu juga susah jualannya. Sama ini nggak sih, lebih rawan di corner juga, maksudnya kayak bisa ya pasti, misalnya gue sama Handi nih di satu emiten gitu kan,
Terus kita tahu bahwa retailnya itu nggak banyak misalnya. Terus kita punya, si Andi punya 100.000 lot, 1 juta lot. Gue tinggal beritanya 1 juta lot kan gitu, kayak gitu. Which is kita pernah coba kan? Which is kita udah pernah coba gitu. Diusir aja. Which is kita udah pernah coba. Ada satu saham lah, gue nggak sebut namanya. Gue pernah coba sendiri gitu. Maksudnya anjir, gue bisa ngarahin saham kayak market maker aja gue. Hebat. Iya, justru lebih gampang dimanipulasi. Sebenarnya justru kalau mau fair market, it's okay gitu mungkin dibuka arah sama apa bawahnya ambang batas bawahnya dulu kan 50 ya. Boleh dibuka, tapi harusnya bid offernya tuh tetap ada, tetap bisa diperlihatkan. Jadi orang bisa ngelihat ada demand supply-nya di mana, lu bisa memutuskan lu mau beli apa jual, keputusannya tuh lebih fair menurut gua. Cuman ya anyway, bukan ranah kita lah ya. Bukan ranah kita untuk inilah. Kalau mungkin dari Bursa Efek mau mengundang, silakan, saya bisa memberikan saran. Ya, lu mewakili kita semuanya lah. Kita diwakilkan Arvin aja Han. Kita nitip suara Arvin. Gue gak mau ikut. Gue gak bisa ikut lah. Nah, kalau lu pulang gue traktir bakso aja lah. Ini gue nemu sesuatu yang menarik ya. Ntar gue screenshot. Nah, ini biasa nggak menarik nih. Biasa kalau dia sebut gini nggak menarik biasa. Kok bisa ya? Ada masuk lo di sini. Apa? Cepetan. Waktu kita durasi waktu kita tinggal 6 menit lagi. Iya, tinggal 6 menit lagi. Lihat kanannya. Ada nego. Iya, itu dia. Jadi kita segera jalan-jalan nih. Oke. By the way, kita punya program nabung jalan-jalan ya. Doain ya guys. Doain kita bisa jalan-jalan. Kita ke Iceland apa ke Curug kan? Iya, kita punya program namanya Iceland atau Curug. Iya. Itu nggak menerima ya. Kita nggak menerima. Ini cuma lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan. Kita nggak menerima. Tidak menerima. Kita cuma tes ilmu doang. Kita cuma tes ilmu saja. Tapi sih gue conviction gue lumayan gede sih di saham ini sih. Amin Cik. Yes. Semoga lah ya. Semoga bener. Karena yang terakhir cuma masuk 10% Han. Iya loh, astaga. Ini udah all in sih. Nah, biasanya giliran yang all in nggak naik. Gue takut nih. Giliran 10% naiknya beneran sampai beggar tuh udah. Gila. Ngeri. Biasa kena setrika biasa. Iya. Ada nego ya Han ya? Ada RX lagi. Lucu. Ada RX domestik lokal sama ini sih, sama. Gue bilang sih ini tinggal ya tunggu waktu aja nih mah. Iya. Gimana Vin? Jadi gimana Vin? Jadi ya itu tadi kan ujung-ujungnya kan mau ke Curug apa ke Iceland kan? Iya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ke Iceland, jangan sepotong-sepotong nanti ke Curug nanti. Itu Iceland-nya maksudnya ice skating yang di TA apa gimana nih? Ice skating yang di TA boleh juga, nggak apa-apa. Astaga. Nggak usah Vin, mending nggak usah Vin. Itu tempat gue pacaran zaman dulu loh. Waduh. Vin, ketahuan Vin. Itu Tinder era zaman dulu. Jadi itu tempat kenalan. Ketemu di situ, Ci. Tempat kenalan, pura-pura ditabrak. Ketabrak gitu. Oh, sinetron. Boleh minta nomor teleponnya nggak gitu? Jangan nggak relate. Gue terlalu muda untuk itu. Oke. Zaman gue yang udah swipe right, Ci. Zaman lu swipe right ya, Han ya? Iya. Aduh. Oke, ini kan sisa 3 menit nih. Topik dong. Topik ya. Gue belum screening gue. Gue juga belum screening lagi. Aduh. Gue juga belum. Gue juga baru lihat nih. Ini topiknya buat jangka waktu berapa lama nih? Buat besok sih. Buat besok. Oh, buat besok.
Aduh, Hmm. Hmm. buat besok ya. Apa ya? Gue Raja aja deh, coba lu lihat deh top buyer Raja siapa. Iya, Right. Raja kuat sih. Tapi Gua, masalahnya gue udah beli tadi. Udah beli sih. kalau itu tidak valid berarti curang Oh, berarti. nggak valid. Yang baru mau Nggak dibeli, valid. yang baru gue mau beli Ya, besok gitu. iya. Kalau gue baru mau beli besok, biasanya gue lihat, gue ngikut aja flow-nya mana yang rame. So, kalau besok sih gue bingung ya mau beli apa. Besok Soalnya Jumat besok besok Arvin live ya. besok satu gua live. Waduh. Yang mana biasa ketika gua live itu selalu ada aja. Oh, berarti Bahkan besok bahkan ya, Bisa bahkan ya. weakness. Ini gua ngomong aja nih. Bahkan sesuatu yang adem ayam sebelumnya tiba-tiba bisa ada rudal misil. Tuh. Nah, itu masalah. berarti besok reskes lah, gak belajar lah. Besok gue besok- reskes ya. Gua Besok jualan ISG juga. 8.000 loh. Iya. Nah, 8.000. Gimana Habis nih? 8 Vin? habis 8.000 ya turun. Ah, Iya. apa? IHSG ngeliat, ntar malam Coy, IHSG coy, live. coy. Turun deh. Capek dah. Gue kalau gue kayaknya niatnya gue mau mulai koleksi Apa? Jadi, wah ngefree. Hati-hati di YouTube, awas. Jadi, apa? CPO kan? CPO Ci. Mau ngumpulin. CPO. CPO. Gue hari ini beli CPO. Iya, itu gue BWP. hari ini juga udah beli juga sih. BWPT tuh CPO apa enggak sih? Gue CPO Ci. Astaga. Vin. Astaga. Kan dia selalu ngomong belilah yang lu tahu, Vin. Astaga deh. Biasanya dia suka bilang belilah lah. Ya, gue kemarin juga beli CPO sih. Gue beli Gosco kemarin. Ya, hari ini terbang kan, karena CPO-nya juga terbang. Ya, Gue kan lihat flow, kan gue udah bilang. Kalau gue on the spot ya, kadang gue cari taunya nanti aja gitu. Gue lihat flow aja dulu, gue ikut dulu. Gue ngikut aja yang orang duitnya kemana, gue ikut aja. Bicara kan gue bukan apa receh-receh doang, ya ikut aja. Nebeng. receh-receh doang ya. Kalau dia receh kita apa, Vin? 1 lot 2 lot kan, gue 1 lot 2 lot ya gue ikut aja yang yang ini rame nih ada yang makanin gitu, gue ikut lah 1 lot 2 lot gitu. Satu lot 2 lotnya dia DCI guys. Kalau saya bumi guys. 1 lotnya DCI plus DSSA. Ya, toh. Masa Vin beli ini saham ini. Wih, ininya harganya puluhan ribu nih. Kayak mana? By the way besok DCI itu keluar dari FCA. Nah, jadi kita udah tahu nih. Kita udah tahu lah ya, berarti kayaknya confirm dah nih. Gue punya feeling nggak enak sih besok sih. Aduh. Tapi kalau dari segi chart sih dia naik loh. Kita coba lihat flow-nya ya. Terus besok ini asing juga masuk juga asing. Ini investor biasa mau masuk juga. Aduh, satu lotnya apa nih? 30 juta ya? 30 juta kan? Ya, 30 juta. 33. Ya nggak ada yang punya barang kan berarti one way up dong. Iya. Ya ini mau diapain ya? Bingung ya. Dia nggak stock split lagi. Dia nggak stock split lagi. DSSA asing di Akum, yaitu karena MSCI sama kayak aman kan? juga. Ya, aman kan itu apa? Dapat flow juga. DCI itu IPO-nya berapa ya? 300 ya? DCII ya? Wah, nggak. DCII IPO price. By the way, besok yang dibuka suspend itu FUTR, MLPT, dan Pegun. Good? Pegun, MLPT, sama Pegun. FUTR. Ya, Pegun itu kan juga sahamnya CPO. Haji Isam kan? CPO-nya Haji Isam kan? Iya. Oh iya. Wah, 1.400 ya.
Kan gua kalau kan sekarang itu lagi rame film Sore dari Masa Depan ya. Ya. Kalau gua bisa balik, gua balik ke 2021, gua bilang ke Arvin di tahun 2021 gua suruh beli DCII. Harga Ya IPO-nya iya, Vin. 420. Ya Iya. iyalah, Vin. Gila lu itu. Iya, Vin. Ya. Gua rasa sampai sekarang masih ada yang lu megang satu lot aja deh. Iya nggak sih? Masalahnya, Vin, pertanyaan gue, Vin, gini, oke lah, 2021 ada Sore. Gue yakin juga lu nggak bakalan masih pegang sampai hari ini. Lu buang pasti. Pasti dibuang. Loh, tapi tergantung sih. Kalau gue datangnya dari masa depan, gue tahu 300.000, ya gue hold. Oh, ya itu curang lah. Lu jangan kebanyakan mimpi lah. Kebanyakan nonton deh, Ci. Gue tau nih, buat besok yang masih bisa jalan. Kayaknya menurut gue nih. Menurut gue aja nih ya, jar. Tapi disclaimer on ya, gue sih jujur barang gue di bawah banget loh. Tapi kalau gue ya analisa gue gitu, bisa salah bisa benar. Menurut analisa gue besok bisa jalan lagi tuh. Ya volumenya sih bagus ya. Jarang dilihat ya, Vin. Jarang dilihat. Dari 300 loh itu sudah. Gue masih hold average gue di 300-an. Zaman itu kalau misalnya orang ngerti ya, maksudnya waktu itu kan AALI, TAPG, DSNG udah terbang gitu kan. Jangan itu masih di 400 loh zaman itu. Nah, pertanyaan gue, kita kan setiap hari kita sering bahas barang ini, Vin. Kenapa lu nggak punya? Pertanyaan gue. Bukan nggak punya, lebih tepatnya sudah TP. Lebih tepatnya sudah TP. Berarti yang scalper lu, bukan gua. Nggak bisa dibilang gitu juga sih. Soalnya waktu itu terbangnya sampai 800-an kan. Terus gua lu ada TP di 800-an ya, kemarin itu. Karena hari itu kan arah kedua. Ya kan. Terus gua mikir kan sebagai orang yang rasional gitu kan. Sudah dikasih arah 2 hari, masa saya tidak TP? Tapi sayangnya lupa beli lagi. Sayangnya ketika turun ke 600 belinya PGO. duitnya PGO. Iya, kalau gue nggak TP, gue masih hold karena gue masih punya conviction yang cukup kuat bahwa ini tuh belum selesai gitu naiknya. Jadi gue maksudnya tuh anyway barang bawah banget ya. Gue lebih willing to take risk. Gue pengen lihat dia bisa sampai sejauh mana gitu. Kalaupun ternyata dia turun dan ya gue nggak jadi TP di pucuk ya itu ya udah rezekinya aja sampai situ. Mau gimana? Kan kita bukan Tuhan. Ya. By the way, udah lewat jam. Ya udahlah. Udah cukup ya guys. Terima kasih. Thank you guys untuk yang join ya, sampai sekarang. Jangan lupa follow Instagramnya nah.podium. Kemudian jangan lupa subscribe YouTube kita di nah.podium aja kalian ketik udah muncul semuanya. Iya. Terus jangan lupa. Karena sekarang saya segera mau beli kripto karena kriptonya lagi turun. Oke. So kita akhiri aja obrolan kita hari ini. Terima kasih guys semuanya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat semuanya. Ciao. Sehat-sehat selalu. Ciao.